Peran aktif wirausahawan Nusantara tidak tertuturkan sama sekali dalam dunia perniagaan internasional. Padahal, rempah-rempah yang diperdagangkan di pasar Eropa dihasilkan dari Nusantara Indonesia. Rempah-rempah itu juga merupakan komoditi perniagaan yang sangat penting dalam dunia niaga saat itu. Dampaknya tempat dan jalan menuju ke pusat rempah-rempah dirahasiakan. Pengaruhnya nama-nama kepulauan di Nusantara menjadi tidak disebutkan dalam penulisan sejarahnya. Barangkali hal ini pula yang mengakibatkan Barat belum memahami betapa luasnya Nusantara Indonesia. Mereka hanya memahami nama wilayah India dan Cina. Apa yang sebenarnya yang disebut dengan India, Barat tidak juga mengetahuinya. Dampaknya dalam pandangan Barat terdapat banyak wilayah yang disebut dengan nama India. Barat baru memahami India dan Nusantara Indonesia atau saat itu disebut sebagai Kepulauan India setelah masuk abad ke-16. Artinya setelah benar-benar Barat atau Kerajaan Katolik Portugis masuk ke anak benua India. Ternyata setelah sampai ke India baru disadari India bukan pusat rempah-rempah sebenarnya. Barat masih merasa perlu melanjutkan penguasaan wilayah menuju ke Nusantara Indonesia sebagai wilayah penghasil rempah-rempah sebenarnya. Dikuasainya Malaka 1511 sebagai pusat pasar Islam di Asia Tenggara yang menyuplai kebutuhan rempah-rempah dan berbagai komoditi produk Asia, India dan Cina untuk dipasarkan ke pasar-pasar Timur Tengah dan Eropa. Setelah itu Kerajaan Katolik Portugis masih juga mencoba meluaskan wilayah penjajahannya dengan mendekati Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Ambon. Hal ini terjadi sebagai dampak dari realitas India bukan negara penghasil rempah-rempah yang dicarinya. Hanya Nusantara Indonesialah yang benar-benar negara asal penghasil rempah-rempah sebagai komoditi yang mengisi kebutuhan pasaran dunia. Di wilayah ini pula ditemukan banyak wirausahawan Arab Muslim yang menguasai pemasaran rempah-rempah tersebut. Sebagai catatan J.C. Vandler dalam Indonesian Trade and Society, perniagaan Indonesia dan masyarakatnya menyatakan Islam semula tidak memiliki lembaga dakwah khusus. Tetapi Islam mengajarkan setiap Muslim untuk dapat bertindak sebagai propagandis atau dai yang mendakwahkan ajaran Islam walaupun baru mengenal satu ayat. Oleh karena itu wirausahawan Arab Muslim dan wirausahawan pribumi Muslim menjadikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sebagai medan penyampaian ajaran Islam. Pada umumnya sejarawan Barat sangat tahu tentang Yunani dan Romawi. Seolah-olah mereka tidak mau tahu dari mana pasar Yunani dan Romawi memperoleh komoditi produk negara-negara Asia dan Timur Tengah. Sepertinya dengan sengaja mereka tidak mau menyebutkan peranan niaga Arabia. Mereka hanya memfokuskan perhatiannya ke India dan Cina.
Mungkinkah pasar Yunani dan Romawi yang berposisi di sebelah barat daya Mesir dan Arabia dapat memiliki produk niaga dari Cina dan India serta Nusantara Indonesia jika tanpa melalui pasar niaga di Arabia? Perlu dipahami sebenarnya seluruh aktivitas perniagaan di Timur Tengah tidak dapat dilepaskan hubungan dengan aktivitas niaga di Arabia. Dengan kata lain, pasar Arabia merupakan media pasar-pasar antara Cina, India, Nusantara, Indonesia dengan Timur Tengah lainnya serta dengan pasar di Eropa. Jika saat itu barang dagangan yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia adalah rempah-rempah, dapat dipastikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sangat besar peranannya dalam memenuhi tuntutan pasar dunia niaga tersebut. Oleh karena itu, melalui peran pasar-pasar ini pula agama Islam masuk dan berkembang ke Nusantara. Dari gambaran tersebut ada problema penulisan sejarah Islam Indonesia. Dari segi waktu, dimundurkannya waktu masuk agama Islam, yaitu ketika Islam masih di pantai-pantai pada abad ke-7 menjadi abad ke-13 m. Dikacaukan pengertiannya dengan perkembangan Islam setelah meluas ke pedalaman dan telah berdirinya kekuasaan politik atau kesultanan pada abad ke-13 m, dituliskan sebagai waktu awal masuknya agama Islam ke Nusantara. Dampak penyebaran Islam dari maritim dan pasar. Kekuatan penyebaran Islam terletak pada 1. Penguasaan pasar, 2. Kemasjidan dan pendidikan, 3. Kekuasaan politik atau kesultanan, 4. Penguasaan maritim dengan niaga lautnya, 5. Kesadaran hukum Islam. Dari kelima masalah ini, masalah maritim atau kebaharian jarang dituliskan sejarahnya oleh para sejarawan Muslim sendiri, baik dalam pembahasan sejarah Rasulullah tahun 611 sampai 632 Masehi di Makkah dan Madinah. Menyusul sejarah Khulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriyah, yaitu di Madinah 11 sampai 36 Hijriyah dan Kufah 36 sampai 41 Hijriyah. Kemudian sejarah Umayyah I tahun 41 sampai 133 Hijriyah di Damaskus dan Umayyah II tahun 139 sampai 423 Hijriyah di Cordoba, Spanyol. Abbasiyah tahun 133 sampai 656 Hijriyah di Baghdad. Fatimiyah 358 sampai 567 Hijriyah di Kairo. Kesultanan Turki 547 sampai 1343 Hijriyah di Ankara dan Kesultanan Mogul di Delhi, India 1516 sampai 1854 Masehi.